Hadirin sekalian, Menko Bidang Perekonomian dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tiba di tempat acara. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Upacara pelantikan penjabat Gubernur Maluku Utara, penjabat Gubernur Banten, penjabat Gubernur Sulawesi Barat, penjabat Gubernur Gorontalo, dan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat 17 Mei 2024 dimulai. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 60/P tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan penjabat gubernur. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan penjabat gubernur. Ke-1, memberhentikan dengan hormat terhitung mulai tanggal 12 Mei 2024, masing-masing. 1. Dr. Al Muktabar MSc sebagai penjabat Gubernur Banten. 2. Insinyur Ismail Pakaya ME
sebagai penjabat Gubernur Gorontalo. 3. Profesor Dr. Judan Arif Fakrullah SH.MH sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Barat. 4. Dr. Doktorandus Bahtiar MSI sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat masing-masing. 1. Doktorandus Samsudin Abdul Qadir MSI sebagai penjabat Gubernur Maluku Utara. 2. Dr. Al Muktabar MSc sebagai penjabat Gubernur Banten. 3. Dr. Insinyur Muhammad Rudi Salahuddin MEM sebagai penjabat Gubernur Gorontalo. 4. Dr. Doktorandus Bahtiar MSI sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Barat. 5. Profesor Dr. Judan Arif Fakrullah SH.MH sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Selatan terhitung sejak saat pelantikan untuk masa jabatan paling lama 1 tahun. Ketiga, pelaksanaan lebih lanjut keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Keempat, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2024. Presiden Republik Indonesia, tertanda Joko Widodo. Pembacaan selesai. Persiapan pelantikan. Kepada penjabat yang akan dilantik didampingi rohaniwan disilahkan menempatkan diri. Mohon berkenan Menteri Dalam Negeri menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah jabatan. Sebelum mengucapkan sumpah, berkenan dengan pengesahan pengangkatan saudara sebagai pejabat gubernur. Terlebih dahulu saya akan bertanya, bersediakah saudara mengucap sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai penjabat gubernur. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Memegang teguh. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat, negara dan bangsa. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah jabatan dan fakta integritas diawali oleh penjabat Gubernur Maluku Utara.
Penjabat Gubernur Banten. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Penjabat Gubernur Gorontalo. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Dilanjutkan pemasangan tanda pangkat, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan keputusan Presiden Republik Indonesia. Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan taufiknya, pada hari ini Jumat tanggal 17 Mei 2024, saya Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia dan resmi melantik Saudara Dr. Andes Samsudin Abdul Qadir MSc sebagai penjabat Gubernur Maluku Utara, Saudara Dr. Al-Muqtabar MSc sebagai penjabat Gubernur Banten, Saudara Dr. Bahtiar MSc sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Saudara Dr. Muhammad Rudi Salahuddin sebagai penjabat Gubernur Gorontalo, dan Saudara Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Berdasarkan Keputusan Presiden Indonesia nomor 60/P tahun 2004 tanggal 16 Mei 2004 tentang pemberhentian dan pengangkatan penjabat gubernur.
Saya percaya bahwa saudara akan melakukan tugas dan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Selesai. Berkenan Menteri Dalam Negeri untuk tetap di tempat. Penjabat yang baru dilantik dan hadirin disilahkan duduk kembali. Sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Menko Bidang Perekonomian, senior saya Pak Dr. Erlangga Hartanto. Kami merasa sangat terhormat Pak, Bapak datang pagi-pagi untuk menghadiri acara ini. Kemudian PLT Kepala Badan Pegawai Negara, Bapak Dr. Saryono Dwi Putranto, Pak Wakil Menteri Dalam Negeri, Pak John WMP Wetipo. Kemudian hadir juga di sini senior Gubernur Sulawesi Barat periode 2006-2016, Bapak Dr. Haji Anwar Adnan Saleh. Terima kasih kehadirannya. Rekan-rekan pejabat gubernur yang baru saja dilantik, serta rekan-rekan penjabat gubernur yang sebelumnya atau PLT gubernur yang sebelumnya di 5 daerah. Rekan-rekan pejabat pemimpin tinggi media dan pratama, kementerian lembaga yang terlibat yang hadir saat ini, serta Bapak Ibu Forkompinda Provinsi Maluku Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan. Hadirin sekalian berbahagia, mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tentu yang pertama-tama adalah kita mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita di hari yang baik, hari Jumat ini, kita dapat melaksanakan acara pelantikan 5 penjabat gubernur. Ketahui bahwa kehadiran penjabat ini karena untuk mengisi kekosongan dengan adanya amanat Undang-Undang Nomor 10 2016 tentang Pilkada serentak ya. Nomenklaturnya sebetulnya bukan pilkada serentak, pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, kemudian bupati, wakil bupati. Tapi kita istilahkan dengan pilkada serentak 27 November 2004 yang akan datang. Otomatis dengan adanya amanat undang-undang ini, maka semenjak Mei 2022 itu sudah berakhir masa jabatan yang periode di tahun 2017. Jumlahnya 101 daerah. Kemudian pilkada 2018 itu jumlahnya adalah 171. Berakhir masa jabatan, nanti masih ada lagi satu gubernur lagi yang tersisa, yaitu yang definitif Provinsi Lampung, Pak Arinal Junaidi. Nanti akan di bulan Juni. Kemudian kita sudah melaksanakan pengisian dengan sesuai undang-undang, namanya lah penjabat gubernur dan penjabat bupati wali kota yang waktunya cukup panjang dan mungkin ini salah satu yang terpanjang. Ada yang sampai 2 tahun, 3 tahun, minimal ada yang setahun gitu. Dan ini mekanisme ini kita melalui penjaringan. Jadi mulai dari menerima masukan, kalau untuk bupati, wali kota, gubernur, DPRD mengajukan usulan 3 nama. Kemudian juga untuk bupati dan wali kota juga 3 nama dari gubernur atau PJ gubernur.
Kemudian pemerintah pusat juga mengajukan 3 nama. Pemerintah pusat tentu perlu diakomodir juga karena banyak calon-calon yang cukup bagus dari kementerian lembaga, sekaligus juga adalah tempat untuk memberikan pengalaman kepada para penjabat di tingkat pusat yang nantinya akan banyak bersinggungan dengan daerah, membuat kebijakan, membuat peraturan Mendagri, peraturan menteri yang lainnya, termasuk juga membuat surat edaran. Kalau dibuat oleh yang sudah pernah mengalami sebagai katakanlah penjabat kepala daerah, maka akan lebih bisa tepat dan cocok dengan situasi wilayah yang ada karena pernah mengalami. Jadi memberikan pengalaman kepada pejabat-pejabat tingkat pusat. Sampai hari ini kalau saya tidak salah lebih kurang 266 penjabat yang ada. Dan nanti kita akan masih ada 270 definitif hasil pilkada tahun 2020. Jumlahnya 270. Yang nanti tetap mereka akan menjabat terus sampai dengan akhir masa jabatan ketika terpilih kepala daerah hasil pilkada 27 November nanti. Nah, untuk yang sekarang menjabat, tentu akhir masa jabatannya adalah paling lama ketika KPU, KPUD sudah menetapkan pasangan calon hasil 27 November. Saya tadi menyampaikan informasi kepada Bapak Menko, Pak Ekonomi Pak Erlangga, sampai kapan menjabat, sampai ada yang hasil pilkada ditetapkan oleh KPUD. Kalau 27 November pengalaman kita, proses-proses yang dilalui umumnya kira-kira 1 bulan, 2 bulan, bahkan ada yang 3 bulan. Artinya lebih kurang menjabat sampai dengan kemungkinan besar sekitar bulan-bulan Januari. Tapi kalau terjadi ada mekanisme dispute, ya, sidang PHPU, perselisihan hasil pemungutan suara, kemudian di MK, bisa saja terjadi lebih panjang. Seperti Kalimantan Selatan pada tahun 2020 itu sampai 8 bulan. Dan kemudian pernah yang paling panjang di Kabupaten Yalimo di Papua, diulang dari awal. Keputusan MK demikian, pendaftaran awal lagi, sehingga akhirnya paling lama mungkin setahun 3 bulan itu pilkadanya berlangsung. Nah, bayangkan ini dimulai 27 November nantinya. Jadi kita tentunya berharap nanti pilkada 27 November itu berlangsung cepat, ya, sehingga nanti ada pejabat definitif segera untuk dilantik. Tapi nobody knows. Apapun juga rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini pelantikan kali inilah mengisi kekosongan dan sudah melalui proses seleksi, mulai masukan-masukan dari tadi DPRD, gubernur. Setelah itu nanti di tingkat pusat ada sidang pra-TPA yang dihadiri, yang dipimpin oleh Sekjen Kemendagri, dihadiri oleh mulai dari aparat hukum, KPK, PPATK, BPK, saya ulangi, Kejaksaan Agung, dan kemudian dari Baris Krim Polri untuk memprofiling apakah ada masalah hukum. Kalau sudah ada catatan masalah hukum, ya kita langsung drop biasanya. Setelah itu juga ada dari BIN, terutama profiling masalah jiwa kebangsaan dan ideologi, dan juga ada dari Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Negara, terutama mengenai masalah persyaratan status kepegawaian.
dan juga ada perwakilan eselon 1 dari Seknek dan Sekap sebagai salah satu wasitnya. Dari situ kemudian mengerucut menjadi 3 nama. 3 nama itulah yang kemudian diajukan kepada Bapak Presiden, dan kemudian Presiden akan memberikan keputusan. Jadi rekan-rekan yang hari ini dilantik 5 ini melalui mekanisme itu, dan kita sebagai orang yang beragama sangat mempercayai bahwa rekan-rekan yang terpilih sebetulnya adalah pilihan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Hanya melalui proses yang dilakukan oleh manusia. Dan pelantikan hari ini pun, pelantikan di hari yang baik, hari Jumat ini juga, kita semua percaya bahwa inilah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi rekan-rekan yang dilantik tadi, saya ucapkan selamat diberikan kepercayaan oleh Bapak Presiden, karena inilah ditandatangani langsung oleh Bapak Presiden dengan kepres. Dan kemudian ini kita percaya sekali lagi adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu saya berharap pada rekan-rekan yang dilantik, Pak Maluku Utara dipercayakan kepada Sekda, ya. Bapak sudah memahami situasi di sana. Kemudian untuk Banten sebetulnya ini sudah masuk tahun ketiga, ya, Bapak menjabat. Semua sempat terjadi ada kevakuman beberapa hari menjadi PLH, sehingga kita laksanakan pelantikan kembali. Biasanya kita hanya penyerahan kepres, tapi kita lakukan pelantikan kembali. Kemudian untuk di Gorontalo, ya, Presiden memberikan kepercayaan kepada Bapak Rudi, ya, dari Kementerian Perekonomian. Mudah-mudahan juga Bapak dengan segala pengalaman di Kemenko Perekonomian dan sebelumnya akan bisa menjalankan tugas tempat yang baru. Saya juga baru dapat cerita tadi bahwa rupanya Bapak juga orang tuanya mantan wakil gubernur DKI. Nah, sekarang sedikitlah Bapak naik kelas menjadi gubernurnya gitu, meskipun di Gorontalo. Tapi inilah sekali lagi amanah dari Allah Taala. Khusus kepada Pak Batiar dan Pak Zudan, ini dua-duanya dari Kemendagri. Saya selaku pimpinan di Kementerian Dalam Negeri, ini juga sebagai pembina dan pengawas fungsi pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-Undang 23/2014 tentang pemerintahan daerah. Tentu saya mengharapkan bahwa pejabat Kemendagri ini memiliki pengalaman di daerah. Dengan makin banyak pengalaman di daerah akan makin memahami daerah-daerah, dan kemudian setelah itu bisa membuat kebijakan yang tepat. Pak Zudan bukan orang baru, udah 2 kali berpengalaman, pernah menjadi PJ Gorontalo, PJ di Sulawesi Barat kemarin, sekarang di Sulawesi Selatan, dengan tantangan yang juga tidak ringan. Pak Batiar juga pernah, ini saya kira pada PJ yang ketiga, pernah PJ di Kepri, pernah PJ di Sulawesi Selatan, dan saat ini diberikan kesempatan di PJ Sulawesi Barat. Ya. Saya berharap dengan 3 kali pengalaman PJ itu Bapak akan lebih kaya, dan saya doakan akan menjadi pimpinan di masa mendatang karena memahami betul situasi semua wilayah-wilayah itu. Future leaders itu yang saya harapkan dari Kemendagri. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang gubernur atau PLT gubernur untuk Maluku Utara, kemudian juga terima kasih banyak kepada Pak Batiar yang telah bertugas di Sulawesi Selatan dengan cukup baik, dan Pak Zudan di Sulawesi Barat. Bagi Pak Rudi, ya, selamat bergabung di Korps Kepala Daerah Pak, dengan tantangan tersendiri, dan
Saya memohon kepada teman-teman Forkompinda dan semua tokoh masyarakat ormas yang ada di 5 provinsi ini, tolong dibantu bekerja sama untuk kepada pejabat-pejabat yang baru. Kita ada beberapa agenda yang penting, selain pilkada, kita menjaga situasi yang kondusif di masa transisi pemerintahan, sampai jangan lupa mempersiapkan RKP, rencana kerja pemerintah daerah masing-masing tahun 2024, sekaligus juga RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah 5 tahunan yang harus dibuat oleh pejabat yang sekarang, bukan yang nanti, yang sekarang. Karena yang nanti baru dilantiknya tahun depan, sedangkan program dan kerjanya sudah harus dikerjakan, sudah harus direncanakan di mulai tahun ini. Nah, ini saya harapkan selain masalah-masalah lain yang rutin. Saya terima kasih banyak kepada Bapak Menko yang telah hadir. Terima kasih atas ini suatu kehormatan bagi kami, Pak, datang ke Kementerian Dalam Negeri, dan juga Bapak Ibu sekalian. Semoga di hari yang baik ini sekali lagi Allah SWT memberikan kemudahan, petunjuk, bimbingannya kepada kita semua untuk melaksanakan tugas dengan baik, sukses, selamat, lahir batin, dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Malikal Mulk, berkat ridha-Mu pada hari ini telah terlaksana pelantikan penjabat Gubernur Maluku Utara, Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan. Kami sadar bahwa jabatan adalah amanat dan titipan yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali. Oleh karena itu, berilah kekuatan kepada para penjabat gubernur yang dilantik untuk dapat melaksanakan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Upacara pelantikan selesai, dilanjutkan dengan sesi foto bersama kepada penjabat yang baru dilantik beserta istri. Disilahkan untuk menempatkan diri. Berkenan, Menko Bidang Perekonomian dan Menteri Dalam Negeri untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Mohon izin, sesi foto akan kami pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi dengan pose tangan mengepal di depan. Dalam hitungan 1, 2, 3. Selesai, berkenan Wakil Menteri Dalam Negeri untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Baik, sesi foto akan kami pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi dengan pose tangan mengepal di depan. Dalam hitungan 1, 2,
3. Terima kasih. Hadirin sekalian, demikian upacara pelantikan penjabat gubernur selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ada di kursi lagi diambil. Tadi kakaknya naruh di sini. Di VIP. Di VIP. Belum kak.
Pena ada?